Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker pawur di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen. Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan.
Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang